Halo Beauties, nama gue Esra dan gue Danya. Welcome back to Beauty Talks. Ini lebih bagus ya. Bener-bener bisa menutupi tangan di bibir gue. Kita tuh selama ini ada problem masalah keringanan. Paragon nggak konsen. Kita lebih wow gitu. Hari ini kita bakal nge-battle dua produk yang bener-bener hype banget. Yang satu di OG1 yang udah hype di mana-mana sejak lama, yaitu adalah Maybelline Final Ink. Dan produk baru yang hype banget juga di Instagram, di TikTok dan dimanapun. Ini adalah Makeover, si produk lokal yang katanya tuh dia ngedupe si Final Ink ini. Cuman kita nggak tahu ya dia beneran ngedupe apa dia emang punya inovasi baru. Kita bakal coba swatch, try on dan lain-lain dan kita lihat apakah emang dia nih punya performance yang mirip-mirip dan sama. Apakah Makeover Power Stay Glaze ini bisa jadi substitute si Final Ink, which is the one yang kita suka banget. Dan emang semua orang suka banget juga ya. Gue belum pernah denger ada yang gak suka si Final Ink sih. Bener. Apakah si produk lokal ini bisa menggantikan dan bahkan lebih bagus atau enggak? Atau ini cuman teknik marketing mereka doang. Betul, kayak lagi join the hype karena lagi hype banget tuh glaze lips gitu. Oke, let's see aja review dan swatches kita. Stay tuned and keep on watching. Hello Beauty, are you there? Kita akan membandingkan aspek yang paling pertama, yaitu basic info dari kedua lip produk ini. Kan ini produknya jenisnya sama ya. Harganya dulu. Kalau dari e-commerce, si Final Ink ini punya harga 111.000, dia kayak 100.000 sampai 120.000. Sedangkan si Makeover Power Stay Glaze ini punya harga 130 sampai 150.000. Jadi hitungannya lebih mahal si Power Stay Glaze by Makeover ini. Plus juga dari netonya si Final Ink ini ada 4 mili, sedangkan kalau si Makeover ini cuman ada 3 gram isinya. Jadi kayak lebih mahal ya ini dibanding si Final Ink. Terus shades-nya dia baru launch udah ngeluarin 12 warna, itu banyak banget sih. Sedangkan si Final Ink ya kalian tau lah shade-nya banyak banget, mungkin ada 20-an lebih. Jadi udah berbatch-batch ya, udah lama juga. Terus untuk claims-nya, kalau dari si glaze ini punya beberapa claims. Di antaranya adalah dia ini punya finish yang smooth, plump, and glaze, no cracking, transfer resistant, much resistant, dan lastnya selama 24 jam. Jadi ini panjang banget sih dari claimsnya 24 jam. Punya solid cover in one stroke, jadi satu layer aja udah nge-cover banget. Ringan, non-drying, minim oksidasi. Untuk si Final Ink, dia juga kurang lebih sama ya claimsnya. Dia pigmented selama 16 jam, no transfer, dia juga finishnya glossy. Dia punya kandungan aloe vera untuk bikin bibir kita lembab terus. Kita langsung aplikasi aja ya ke bibir. Untuk si Makeover, kita punya satu warna yang akan kita battlein, yaitu warnanya If You Know You Know, nomor D04. Untuk si Maybelline Vanilla, kita masih bingung nih, yang mana yang lebih mirip si If You Know You Know itu. Kita ada dua kandidatnya, Peachy dan Charm. Kita akan swatch di tangan dan menentukan mana yang lebih mirip si If You Know You Know itu. Bisa kita lihat dia lebih mendekati ke yang si Charm ya dibanding ke si Peachy. Peachy itu terlalu oranye. Selanjutnya untuk packaging, Power Glaze ini punya packaging yang lebih ramping, lebih nggak makan tempat. Final Ink ini dia warna packagingnya merepresentasikan isinya shade lipstick di dalamnya. Kalau si Makeover ini enggak, dia semuanya warnanya kayak gini, copper metallic gitu. Tapi yang menunjukkan warnanya adalah font si glaze-nya ini sesuai dengan warna sticknya. Tapi mungkin lebih memudahkan ini ya, jadi kayak lebih gampang kalau lagi mau cari cepet-cepet, apalagi kalau mau koleksi gitu. Kita langsung pakai aja di bibir kita. Kita mau pakainya sebelah-sebelah. Jadi sebelah kanan Power Glaze, sebelah kiri si Charm. Kita lihat nanti ini bener-bener apple to apple banget karena kita pakai warna yang sama juga di bibir kita, kanan kiri. Nanti kita lihat mana yang lebih stay, mana yang lebih punya performance lebih oke. Let's see. Ini dia hasilnya. Sebelah kanan itu Makeover dan sebelah kiri itu Final Ink. Semoga kalian bisa menyadari ini perbedaannya apa ya, karena sebenarnya nggak signifikan sih. Kita udah selesai aplikasi di bibir kita. Pertama kita bahas perbandingan yang bukan dari segi quality tapi dari segi warna. Warnanya dari If You Know You Know dan Charm ini ada sedikit perbedaan, yaitu If You Know You Know itu ada sentuhan orange-nya, sedangkan Charm itu lebih ke arah pink mauve gitu ya. Iya, mauve pink. Cuman ya masih serupa tapi tak sama gitu. Makeover ini kalau dari campaign-nya sih warnanya pink banget, padahal si If You Know You Know si YK itu.
Tapi ternyata pas dipakai bibir kok orange banget ya. Jadi mungkin bisa diperbarui dan perbaiki lagi campaignnya Orea, soalnya tidak sama fotonya. Selanjutnya bahas quality-nya ya. Kita mau battle bener-bener apple to apple quality-nya makeover dan quality-nya Vinyl Ink. Smell dulu deh. Kalau dari si makeover, pas gue lagi nge-apply dia itu kayaknya nggak concern sama sekali sama wanginya. Paragon nggak concern. Si wanginya sebenarnya lem ya, kayak lem gitu. Iya. Kayak ya chemical or ya lem sih sebenarnya, gue nyenggol lem. Kalau si Vinyl Ink ini wanginya vanilla yang kita suka banget. Gue suka banget. Next, pigmentation. Gue ngerasa mereka sama aja, nggak signifikan berbeda. Dua-duanya sama-sama bagus. Well cover banget lah bibir tuh. Nggak ada yang lebih jelek, nggak ada yang lebih bagus. Dan good job banget sih buat makeover. Pigmentasinya bisa menyandingi si Vinyl Ink. Benar. Kita nggak tahu juga sih sebenarnya dia tuh ngedupe apa gimana. Atau kayak Emang pengen bikin versi nge-benchmark kali ya, nge-benchmark si Vinyl Ink ini. Untuk coveragenya, menurut gue si Vinyl Ink ini sedikit lebih nge-cover garis bibir dibanding si makeover. Cuman itu nggak sesignifikan itu sebenarnya perbedaan coveragenya. Cuman sometimes ngerasa kalau si Vinyl Ink ini lebih nge-cover ya. Di smooth untuk konsistensi. Gimana? Sama-sama aja ya? Sama sih. Oke, selanjutnya finish. Vinyl Ink ini sedikit lebih lazy gitu ya, lebih shining gitu dibanding lebih glossy dibanding si makeover. Kalau Vinyl Ink tuh lebih basah lebih ya? shining ya, lebih basah dan lebih shining gitu kelihatannya. Kalau sini lebih less glossy gitu lah. Untuk keringanan, gua ngerasanya si makeover ini ringan banget sih. Surprisingly dia ringan. Jadi kesimpulannya dia lebih ringan daripada Vinyl Ink. Lebih nyaman di bibir dan lebih kayak apa ya? Nih kalau gua gini nih. Itu kayak Vinyl Ink lebih lengket. Bener-bener gue juga ngerasa. Good job makeover, ini ringan sih, ringan, bener-bener ringan. Untuk transferability kita bakal coba di tisu ya. Kalau di gue bagian makeover lebih nggak transfer. Sama gue juga lebih transfer. Ini gue yang kanan Vinyl Ink, lu juga kan berarti? Iya, ini Vinyl Ink. Yang ini si makeover. Berarti makeover jauh lebih tidak transfer. Iya. Cukup signifikan sih mereka berdua. Sekarang kita bakal sampein final opinion kita dan juga kita bener-bener battle mereka berdua. Jeng jeng. Jeng jeng. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Menurut kita yang menang adalah drum roll please. Makeover. Kita berdua lebih baik di sini. Karena kita emang cinta banget sama Vinyl Ink sebelumnya. Terus kayak ternyata ada produk lokal yang mengeluarkan mirip dan ternyata dia punya one step tipis tapi dia lebih bagus ya. Aspek-aspek yang kita lebih wow gitu. Tapi ini kita bener honest opinion dan juga honest reaction kita. Ternyata kita surprisingly pindah ke lain hati. Oh my god, gocok banget makeover. Mwah. Jadi kita lebih milih makeover karena sama keringanannya sih. Benar ya itu, benar. Kita tuh selama ini ada problem masalah keringanan dengan si Vinyl Ink karena dia benar-benar tebel di bibir dan sticky. Sedangkan dia nggak sama sekali cuy. Iya, dia kayak gue gini-gini tuh bener-bener warnanya, pigmennya tuh lock, kayak nggak sticky gitu loh, dan tetap ada glossy-nya kalau dikatup-katup. Bener ngelok banget dia, kalau dikatup-katup tuh nggak ada feel sticky sama sekali, nggak geser sama sekali, ringan banget, bener-bener kelok, hampir kayak nggak pakai apa-apa di bibir gitu. Bener sih. Itu juga sama, mungkin ini agak preferensi, cuman kalau gue tuh lebih suka sesuatu yang matte sebenarnya. Jadi karena dia berarti jatuhnya lebih matte, si Vinyl Ink lebih shining, dia lebih nggak sebasah si Vinyl Ink gitu. Apa ya, lebih rapi aja gitu kali kelihatannya ya. Vinyl Ink kan basah banget, gue lebih prefer yang lebih rapi, which is si makeover ini karena dia kelok dan nggak sebasah itu gitu. Pigmentasinya gue suka, walaupun dia ringan, dia tetap bisa nge-cover bibir gitu. Karena gue bibirnya hitam dan dia bener-bener bisa menutupi kehitaman di bibir gue. Jadi sebenarnya aspek-aspek lainnya kalau menurut gue atai atau sama aja. Cuman tadi pertama keringanan itu yang beda ya, sama finishnya. Ini kayak yang less glossy tapi itu bukan sesuatu yang buruk gitu sih. Iya, lebih rapi sih kalau gue ngeliatnya, kayak lebih kelok beneran gitu loh. Mungkin dari beberapa parameter yang tadi kita sampein, sejauh ini si makeover menang ya. Cuman kalau lipstick tuh lekat banget sih sama longevity-nya. Jadi ntar kita bakal lihat mana yang lebih stay di bibir kita, ntar juga bakal jadi salah satu aspek penilaian kita. Kita bakal longevity test, mungkin lebih dari 6 jam, kita ntar bakal kasih tahu juga berapa jam. Kita mau jalan-jalan, kita mau ke JXB, ntar let's see seberapa tahan mereka dan gimana performance-nya setelah beberapa jam. Dan gue bener-bener kepo banget gimana performance dia. Ini dia hasil longevity bibirnya. Sebelah kanan ini makeover, sebelah kiri Vinyl Ink, dan hasilnya sama-sama aja. Longevity sama-sama aja, cuman mungkin dari makeover yang gue perhatiin adalah dia itu oksidasi banget, warnanya semakin gelap. Tuh, as the time goes dia makin gelap warnanya, berarti dia emang oksidasi. Kan tadinya warnanya kayak you can tell the difference, tapi sekarang tuh kita udah bisa lihat banget si makeover ini warnanya jauh lebih gelap dan lebih deep. Jadi dia lebih oxidized dibanding si Vinyl Ink.
Cuman untuk ketahanannya, untuk ketahanan dari coveragenya sama-sama aja dua-duanya. Lihat nih, bisa lihat lah ya. Mereka masih stay banget ya. Dan ada glossy-nya lagi tuh, masih ada glossy dua-duanya. Mereka masih stay banget karena kita benar-benar all day pakai nggak touch up sama sekali. Kita makan udah beberapa kali, udah beraktivitas dan lain-lain. Makan padang lagi. Terus kayak masih oke banget. Dua-duanya untuk nilai longevity-nya good banget, nice banget, perfect. Oke. Bye. Jadi sebenarnya kalau bisa kasih rate, menurut gue dia ini punya nilai 9,5 per 10. Kalau dia 9. Ya. Sebenarnya nggak sejauh itu, cuman kayak bangga aja sih produk lokal bisa punya kayak gini. Karena sebelumnya gue agak nggak terlalu merhatiin banget produk-produknya makeover. Siapa nih? Mereka ini harganya mirip gitu. Kalau bisa dibilang sama sih. Jadi kayak tapi dia lebih dikit nih si makeover isinya. 3 gram, ini 4,5, which is kayak cukup jauh sih. Mungkin kalau makeover ini mau nurunin harga ini bakal perfect banget sih. 10 sih dari gue. Karena kalau dia mau nurunin harga jadinya bener-bener substitute gitu ya. Substitute. Bahkan sebenarnya kalau si Maybelline ini sekarang udah cukup turun banget, kayak 112 gitu kan ya. Kalau si makeover ini mungkin karena baru launch juga, dia masih 130, 140 gitu. Jadi, dan si makeover ini pilihan warnanya gua banget sih. Dia betul. apa ya, lebih banyak yang nude gitu. Ya mostly nude. Makeover ini untuk campaign warnanya itu nggak sesuai sama warna aslinya, ya nggak sih? Mungkin bisa diperbarui lagi tuh foto-fotonya karena warna tuh beda gitu sama aslinya. Kita berharap juga ada launch warna-warna baru lagi. Let's see gimana mereka bisa develop si Power Stay Glazed ini. Segitu aja ya video kali ini. Kita bener-bener excited banget sih sama topik ini karena kita nge-battle produk yang udah mantep banget dan kita berdua udah in love banget dengan produk lokal yang baru launch dan kayak masih hype banget. Ternyata worth the hype banget. Kita berharap banget ada substitute dari dulu, tapi ternyata substitute sebelum-sebelumnya yang udah pernah kita review juga belum ada yang bener-bener menggantikan si Final Ink. Tapi ternyata sekarang dia kalah juga nih sama si makeover. Good job banget buat makeover yang bisa bikin produk kayak gini. Don't walk, run. Beli ini, kalian harus coba. That's all. Semoga video ini membantu kalian apakah makeover ini benar-benar worth the hype dan lo harus beli ini, lo harus nyobain. Gue yakin lo bakal jatuh cinta sih. Segitu aja video kali ini. Semoga opini dari kita membantu kalian nge-decide apakah kalian akan membeli ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe ke channel kita supaya kalian gak missing out video-video baru. Dan komen juga di bawah video-video apa yang selanjutnya harus kita buat dan kasih input karena input dari kalian tuh membantu banget sih bagi kita. Karena sebenarnya kita juga review produk tuh based on your request banget sih. Kita juga bahkan baru tahu beberapa informasi new launches dari komen-komen kalian. Jadi kayak jangan lupa untuk komen juga what do you think about this video, about stick-lipstick lainnya atau rekomendasi untuk kita. Dan kalau kalian udah coba, kasih tahu juga komen kalian tentang makeover ini apakah pendapat or is it just us gitu ya. Oke, segitu aja beauty. See you on the next video. Bye-bye. When you know